Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini Bu Siska akan mengajak anak-anak semua untuk memasuki materi baru, yaitu KD 3.4, pelajaran 11 dan 12. Anak-anak bisa membaca di layar anak-anak masing-masing. Materi baru kita pada hari ini adalah hormat kepada orang tua dan cinta kepada sesama. Baik anak-anak, pada minggu yang lalu anak-anak telah mengikuti ulangan penilaian harian dengan baik. Maka hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk memasuki materi baru, materi KD 3.4. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya, kemudian kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan membacakan doa yang ada di layar masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kedua orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang sikap hormat kepada orang tua dan juga kepada sesama. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari pentingnya sikap hormat kepada orang tua dan juga sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menunjukkan tanggung jawab dengan cara mematuhi nasihat kedua orang tua dan sesama, menyebutkan beberapa contoh sikap menghormati orang tua dan sesama dalam hidup sehari-hari, menyebutkan beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta terhadap sesama. Kita lahir dari orang tua. Ayah dan ibu dengan segala keterbatasannya telah berusaha merawat, membesarkan dan mendidik kita. Ayah dan ibu berusaha agar kita nanti dapat hidup mandiri. Apabila kita memperhatikan dan mengingat segala kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu kepada kita, sudah sepantasnya kita berterima kasih dan menaruh hormat kepada mereka. Ketika anak-anak sudah berkeluarga, orang tua sudah menjadi kakek dan nenek, dan badan mereka tidak kuat lagi seperti dahulu, bahkan mungkin harus memakai tongkat saat berjalan. Untuk itu, anak-anak wajib memberikan perlindungan, perawatan dan segala perlakuan baik lainnya kepada mereka, sebagai tanda bukti dan kasih, seperti halnya kedua orang tua telah merawat, membesarkan dan mendidik kita, bukan mereka ya, dengan segenap kasih. Orang yang berbuat demikian akan diingat Tuhan dan dihapuskan doanya. Berkat warisannya akan tetap. Maka dari itu ia akan panjang umur menempati ladang warisan orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari anak-anak kita belajar dari bacaan kitab suci. Silakan anak-anak membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Bu Siska akan mengajak anak-anak belajar dari kitab Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16 dan juga dari Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Yang pertama dulu yaitu dari Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16 akan Ibu bacakan. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan sebagai dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari.
Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Ini dari kitab Sirak. Kemudian dari Efesus bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kemudian setelah kita membaca tentang bagaimana kita menaruh hormat kepada orang tua, mari kita menuju kepada cinta kepada sesama. Nanti di belakang akan Ibu jelaskan terkait dengan bacaan kitab suci yang tadi kita bacakan. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Orang lain di sekitar kita adalah sesama kita, yaitu ayah, ibu, saudara, teman, orang lain yang membantu serta membutuhkan kita. Bahkan mereka yang acuh tak acuh dan kurang peduli dengan kita, mereka yang memusuhi kita, mereka yang kurang kita kasihi, mereka yang berbeda paham, pendapat, pandangan, dan keyakinan dengan kita. Mengapa kita harus saling membantu, menolong dan menghibur yang susah? Jawabannya adalah karena Yesus mengajarkan bahwa sesama kita adalah semua orang. Apabila menganggap semua orang adalah sesama kita, maka tidak ada orang lain, tidak ada orang asing. Kalau tidak ada orang lain dan tidak ada orang asing, berarti kita semua adalah saudara. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Untuk itu, manusia sebaliknya saling membantu, menolong dan menghibur yang susah. Jika demikian, tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita bersikap seperti orang Samaria terhadap teman, saudara, dan siapapun bahkan musuh? Nah, nanti Ibu akan mengajak anak-anak untuk membaca kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus menghendaki kita mencintai semua orang. Jika kita mewujudkan hal itu dalam hidup sehari-hari, terciptalah persaudaraan dan kerukunan. Persaudaraan dan kerukunan itu sungguh menyenangkan. Tuhan pun akan senang melihat kalian rukun dan bersaudara. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk kembali membaca dari kitab suci, dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita perhatikan di sini. Bu Siska akan memberikan gambarannya, memberikan maknanya dari Injil Lukas, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Selebihnya nanti silahkan anak-anak baca dari ayat yang sudah Ibu tuliskan tadi di rumah anak-anak masing-masing ya. Silahkan anak-anak untuk membuka perikop kitab suci tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan terkait dengan bacaan kitab suci orang Samaria yang murah hati. Melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus mengajarkan agar kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan apapun. Seorang Yahudi, nah ini di dalam cerita Injil itu, Injil Lukas, seorang Yahudi dirampok dan membutuhkan pertolongan. Maka lewatlah seorang imam dan melihatnya, namun ia tidak menolongnya. Ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini ada seorang Yahudi dirampok membutuhkan pertolongan, kemudian ada seorang imam lewat dan tidak menolongnya. Kemudian selanjutnya lewatlah orang Lewi di tempat yang sama, dan ia pun meninggalkannya. Padahal imam dan orang Lewi adalah orang-orang sebangsa dengan orang yang menjadi korban perampokan tersebut. Ada dua orang yang lewat, yaitu seorang imam dan orang Lewi. Dan mereka sama-sama tidak menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Yang berikutnya, datanglah orang asing melewati jalan yang sama. Ketika melihat kondisi korban, orang itu tergerak oleh belas kasihan.
Ia pun menolong korban perampokan itu membalut luka-lukanya. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan perawatan si korban kepada pemilik penginapan. Ia bahkan membayar seluruh biaya perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatan si korban. Nah, siapa ya kira-kira orang yang membantu orang Yahudi yang terkena perampokan itu? Orang itu ternyata adalah orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir karena mereka tidak taat menjalankan agama. Orang kafir atau disebut sebagai orang yang tidak taat untuk menjalankan agama. Namun justru orang asing itu yang menolong orang Yahudi dari perampokan itu. Yang pertama, seorang imam, orang Lewi yang sama-sama orang Yahudi tidak menolong, tidak membantu, tetapi ketika orang Samaria, yaitu yang dianggap oleh orang Yahudi orang kafir, orang yang tidak taat menjalankan agama, atau justru disebut sebagai orang asing, malah membantu menolong orang Yahudi yang telah dirampok itu. Nah, penjelasan tentang hormat kepada orang tua dan cinta kepada sesama. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan perikop kitab suci, terkait dengan dua tema kita pada hari ini. Orang tua mendoakan dan memberkati kita. Orang tua mewariskan imannya kepada kita. Apa saja sih warisan iman dari orang tua itu? Mengajari berdoa, membaca kitab suci, mengajak kita gereja. Nah, itu merupakan warisan iman dari orang tua yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Orang tua juga membiayai pendidikan kita. Orang tua yang mampu akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Selain warisan iman tadi ya, orang tua yang kurang mampu sekurang-kurangnya sudah mewariskan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sebagai bekal hidup. Mengingat ajaran Tuhan dalam kitab suci dan apa yang dilakukan oleh orang tuamu, kita diajak untuk melihat apakah yang kamu lakukan selama ini sudah sesuai dengan ajaran Tuhan. Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu, memaafkan, tidak menyakiti, dan tidak akan meninggalkan mereka kelak? Sudahkah kamu berterima kasih kepada mereka atas semua yang telah diberikan kepadamu? Sudahkah kamu bersyukur kepada Tuhan atas orang tuamu? Nah, itu ditanyakan kepada diri kalian masing-masing. Orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Dengan segala keterbatasannya, mereka telah merawat, membesarkan dan mendidik kita. Maka kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, menolong dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharap balas budi, tidak mengharap dikenang, tidak mengharap mendapat nama baik. Tindakan saling membantu, rela menolong dan menghibur adalah wujud dari kesadaran atas kesamaan sebagai manusia. Alasan orang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok adalah kesamaan sebagai manusia yang di mata Tuhan adalah baik dan mulia. Manusia sebaiknya saling membantu, menolong dan menghibur yang susah. Jika demikian, tanyakan pada dirimu sendiri. Sudahkah kamu bersikap seperti orang Samaria terhadap teman, saudara, dan siapapun bahkan musuh? Tuhan Yesus menghendaki kamu mencintai semua orang. Baik anak-anak, materi baru hari ini sudah kita pelajari. Bu Siska sudah mengajak anak-anak untuk melihat melihat tentang perikop yang ada dalam kitab suci dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari terkait bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita mencintai sesama, dan juga belajar dari perikop kitab suci terkait dengan bagaimana kita menaruh hormat orang tua dan juga mencintai sesama kita. Kita belajar banyak hal dari kehidupan kita sehari-hari dan juga dari dalam kitab suci. Maka selanjutnya anak-anak silahkan membaca perikop kitab suci yang tadi ayatnya sudah Ibu sampaikan pada slide sebelumnya.
Silakan anak-anak putar kembali videonya, anak-anak pelajari materinya, dibaca perikop kitab sucinya. Kemudian apabila ada hal yang belum jelas, anak-anak boleh bertanya, anak-anak boleh menghubungi Bu Siska terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Untuk itu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, nurut dengan orang tua di rumah. Tuhan memberkati anak-anak, sampai bertemu minggu depan.